Chapter 27 Strain Mark lebih besar dari MGA, Bab 27 Mark aneh. Chu Yue, tampaknya panen Anda tidak buruk. Suara Chu Wei datang dan kelompoknya juga perlahan-lahan datang juga. Ini. Kalian pergi dan diburu Sky Spirit rumput, dan Anda bahkan punya begitu banyak. Ketika Chu Wei dan yang lainnya datang dan melihat Sky Roh rumput di lengan Chu Yue, mereka benar-benar terkejut. Harga satu Sky Spirit Grace setara dengan 20 tanah roh rumput. Jadi 13 Sky Roh rumput di lengan Chu Yue sudah lebih berharga dari segalanya Chu Wei dan yang lain memiliki. Tidak, ini tidak diburu oleh kami. Mereka diberikan kepada saya oleh Chu Feng. Seperti Chu Yue mengatakan bahwa itu, ia menjejalkan 13 Sky Roh rumput ke dalam tas pinggangnya. Ketika dia melakukan gerakan, hampir semua orang meneteskan air liur dari kekaguman. Terutama dua orang yang dipermalukan Chu Feng sebelumnya. Mereka bahkan memiliki jantung mati dari tabrakan tahu. TN. Tidak dimaksudkan untuk harfiah diterjemahkan, tapi kedengarannya lucu. Itu karena provokasi mereka untuk Chu Feng sekarang itu seperti pengemis dengan dua peser membual kekayaan mereka untuk orang kaya dengan ribuan koin di pinggang mereka. Itu sangat menggelikan. Chu Yue, Anda mengatakan bahwa ini diberikan kepada Anda oleh Chu Feng, adalah mungkin bahwa itu. Chu Wei dan yang lainnya kehilangan semua warna dari wajah mereka ketika mereka tiba-tiba teringat tas Chu Feng yang sangat penuh. Chu Wei, Chu Yue, sesuatu terjadi, Chu Feng dia. Pada saat itu, Chu Sui dan yang lainnya dengan cepat berlari dan wajahnya sangat jelek. Chu Sui, apa yang terjadi? Apakah Chu Feng menggertak Anda? Ketika mereka melihat penampilan Chu Sui yang tampak seperti dia kehilangan jiwanya dan juga cedera Chu Gao di kakinya, semua orang dari Chu Aliansi mengepung mereka dan mereka bahkan berpikir bahwa itu adalah Chu Feng yang diganggu Chu Sui dan lain-lain. Dan ketika Chu Sui menggambarkan peristiwa yang terjadi, semua orang terdiam. Menurut apa yang dikatakan Chu Sui, untuk menyelamatkannya, Chu Feng dikelilingi dan diserang oleh 3 level 5 ahli roh ranah. Dia seharusnya dalam bahaya, dan bahkan jika ia tidak mati dia akan lumpuh. Tapi mereka melihat Chu Feng sekarang. Tidak hanya itu ia bahkan tidak tergores, ia penuh keaktifan. Bagaimana itu bahkan terlihat seperti orang yang terluka. Dan apa artinya? Ini berarti bahwa Chu Feng tidak bisa kehilangan terhadap 3 ahli dari tingkat 5 roh ranah, atau dia bisa setidaknya mundur dengan segala sesuatu yang utuh. Bagaimana Chu Feng memiliki semacam kekuatan? Mereka bahkan tidak ingin terus berpikir tentang hal itu, karena seperti yang mereka lakukan, mereka mendapat lebih takut. Chu Yue, Anda mengatakan bahwa Chu Feng baik-baik saja. Chu Sui bertanya dengan wajah penuh emosi, dan pada saat yang sama ia merasa bahwa itu tak terbayangkan. Chu Feng baik-baik saja. Kami baru saja melihatnya. Chu Yue mengangguk dan berkata, itu bagus, Chu Feng baik-baik saja, yang benar-benar hebat. Sob. Kebahagiaan ekstrimnya langsung berubah menjadi kesedihan, dan Chu Sui melemparkan dirinya ke pelukan Chu Yue, menangis sambil berkata, Chu Yue, aku salah, kami salah, hanya kau benar. Chu Feng tidak musuh kita, dia yang paling berani di keluarga Chu kami. Jika bukan karena Chu Feng, maka saya akan memiliki. Sob. Menghadapi adegan itu, Chu Yue merasa lebih puas, seperti yang terlihat bahwa Chu Sui benar-benar melihat Chu Feng dengan cara yang berbeda. Tampaknya kita benar-benar melihat Chu Feng salah. Chu Wei menghela nafas dan ada sedikit rasa malu di wajahnya. Mengetahui pengalaman Chu Sui, semua orang memandang Chu Feng pada cara yang berbeda. Dan ketika semua murid meninggalkan spiritual medicine gunung, sebuah kelompok yang dibentuk oleh para tetua dapat tengah lingkaran dari medicine gunung spiritual. Pada saat itu, Surou, Master Gedung Keterampilan Marsial dan berbagai tetua berkumpul di sana. Mereka melihat mayat-mayat di dekatnya dari 3 murid sambil mengerutkan kening. Tapi, dengan posisi mereka hanya bisa melihat dan tidak memiliki hak untuk berbicara. Karena di samping mayat orang mengenakan jubah putih dengan hati-hati mengamati. Orang yang sangat signifikan dalam Azure Naga Sekolah, dan bahkan orang tua inti harus berhati-hati di sekelilingnya. Jubah putih itu seseorang sangat istimewa, seperti itu penuh tanda aneh dan pola khusus. Jubah putih itu sangat besar juga.
Tidak hanya itu menyembunyikan pakaian seseorang, bahkan tersembunyi wajahnya dan erat menutupi seluruh orang. Setelah bertahun-tahun, ia telah muncul kembali pada akhirnya. Akhirnya, suara berusia datang dari jubah putih. Elder Suge, kau mengatakan. Itu 1000 tulang graveyard. Surou naik dan bertanya. Apa lagi yang bisa itu selain 1000 tulang graveyard? Kamu Inner Core tua benar-benar mengabaikan tugas Anda terlalu banyak. Anda hanya melaporkan setelah 1000 tulang makam muncul. Apakah Anda tahu bahwa itu Anda semua tertunda banyak hal? Cukup banyak ember beras. Kamu semua adalah sampah. Mengapa saya bahkan perlu Anda? Setelah pertanyaan Surou datang omelan marah orang tua jubah putih ini. Semua orang bisa merasakan kemarahan dari orang itu. Setelah memarahi itu, Elder melambaikan lengan yang besar dan menghilang tanpa meninggalkan jejak tunggal dia. Setelah dia pergi, semua orang santai dan sangat dihembuskan. Di depan orang itu, mereka benar-benar tidak bahkan berani napas dalam-dalam, dan tidak ada yang berani naik dan mengajukan pertanyaan seperti bagaimana Surou lakukan. Orang tua ini, apakah dia tidak terlalu berlebihan? Ini tousan tulang makam itu sudah seperti ilusi, dan bahkan mantra yang ia mendirikan tidak bisa mendeteksi itu. Bagaimana kita harus tahu kapan itu akan muncul? Surou mengatakan sementara marah. Jadilah sedikit lebih tenang. Itu benar-benar terlalu sulit bagi Azure kami naga sekolah untuk mendapatkan orang ini. Tidak hanya kita, bahkan kepala sekte harus sangat hormat. Kami benar-benar tidak bisa menyinggung perasaan orang ini. Ouyang naik dan dicegah Surou, dan ia takut bahwa itu ia akan menyinggung bahwa itu orang tua jubah putih. Saya melihat bahwa itu ia hanya Ungenwineli bergabung dengan Azure naga sekolah. Mencari harta 1000 tulang makam akan menjadi tujuan yang sebenarnya. Surou dingin mendengus dan tidak menerima itu. Dikatakan bahwa itu 1000 tulang makam terkandung harta, tetapi mereka hanya rumor. Hari ini, siapapun yang masuk akan mati sehingga tidak bisa dikonfirmasi apakah itu kebenaran atau kebohongan. 1000 tulang makam sudah dipandang sebagai tempat yang bahaya, dan perasaan semua orang cemas tentang itu. Jika Suge dapat mematahkan ini tousan tulang graveyard, lalu jadi apa jika harta yang diberikan kepadanya? Hanya takut bahwa itu dia tidak untuk itu. Surou meringkuk bibirnya. Berbicara satu kurang kalimat. Ouyang jelas tak berdaya saat menghadapi keras kepala Surou, itu benar, tidak Wings Aliansi mengundang anak itu. Anak itu benar-benar membuat kepala saya sakit. Aku mendengar Sumei mengatakan bahwa itu ia menolak undangan. Surou menghela nafas seperti yang mereka sebutkan Chu Feng. Ouyang mendapat terganggu untuk sedikit, tapi kemudian tersenyum dan berkata, anak ini cukup menarik. Chu Feng kembali ke kediamannya, dan hal pertama yang ia lakukan adalah untuk mandi dengan nyaman. Tapi baru saja ia melepas pakaiannya dan bahkan sebelum memasuki jalan, wajah Chu Feng berubah sangat. Ini adalah... Melihat dadanya sendiri, tatapan Chu Feng berkedip-kedip dan wajahnya sangat jelek. Karena di dadanya, pola aneh muncul. Alasan mengapa hal itu aneh karena pola-pola yang diciptakan dari simbol-simbol yang tak terhitung jumlahnya. Setiap simbol yang seolah-olah mereka masih hidup. Mereka bergerak di dalam kulit Chu Feng, dan itu sangat mengerikan. Chu Feng digunakan tangannya dan kuat mengusap dadanya beberapa kali dan mencoba untuk menghapus pola aneh, tetapi tidak peduli apa, simbol-simbol itu seperti hidup di bawah kulitnya dan dia tidak punya cara untuk menyingkirkan mereka. Melihat simbol-simbol padat yang berenang bolak-balik di kulit sendiri, Chu Feng tak terbandingkan tertekan, namun ia bisa melakukan apa-apa. Sepertinya aku belum sudah menyingkirkan kutukan dari tousan tulang makam. Tiba-tiba, Chu Feng tersenyum lega. Dia tahu bahwa ini adalah souvenir yang 1000 tulang makam meninggalkannya. Tidak peduli apakah hal itu baik atau buruk, saat ini dia tidak berdaya baik cara, sehingga ia hanya bisa menyerahkannya kepada nasib. Karena ia tidak bisa berbuat apa-apa, Chu Feng tidak repot-repot berpikir lagi. Mungkin juga berpura-pura bahwa itu tidak ada yang terjadi. Jadi, ia melompat ke dalam bak mandi dan menikmati hidup saat ini.